Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Satu minggu ini kita akan merenungkan firman tentang kelahiran Yesus, tentang Natal. Tuhan memberkati. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Bagimu Yesus, Tuhan dan Raja kami, segala hormat, puji, sembah, kemuliaan hanya bagimu. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Yesus, Engkau Tuhan kami, Raja damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Haleluya, terpuji namamu, Engkau yang layak ditinggikan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Tiba waktunya untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, secara khusus 1 minggu ke depan ini kami mau merenungkan segala firman tentang kelahiran Yesus sebagai juru selamat bagi kami. Tuhan yang menjelma menjadi manusia dalam karya keselamatannya bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu, renungan firman ini sudah saya sampaikan di perayaan Natal warga apartemen. Saya memberi judul "Damai dalam Kebersamaan Itu Indah". Malaikat Tuhan datang kepada para gembala menyampaikan kabar kelahiran Yesus Juru Selamat. Mereka ketakutan karena malaikat itu muncul tiba-tiba. Sehingga malaikat itu berkata, "Jangan takut." Bapak Ibu, banyak alasan untuk merasa takut, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Ada nyanyian Pantai Costa kuno yang demikian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah.
Nyanyian di atas menggambarkan keadaan dunia menjelang akhir zaman sangat menakutkan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan, "Ketahuilah, pada masa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, membual, sombong, suka memfitnah, memberontak kepada orang tua, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan, berkhianat, dan masih banyak hal lagi." Dan juga dikatakan ibadahnya palsu. Mereka beribadah tetapi mengingkari kekuatannya. Artinya beribadah tapi lahiriah saja. Ini keadaan manusia di akhir zaman menjelang hari-hari terakhir. Tidak heran terjadi peperangan. Tidak heran terjadi keributan. Dunia menderu, membuat kita khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Berlindunglah pada sabda Allah. Sabdanya hari ini di ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara yang berkenan kepadanya. Artinya, kemuliaan Allah akan dinyatakan dan damai sejahtera terjadi dalam kehidupan kita bila kita hidup berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana menjadi yang berkenan kepada Allah? Ini pesan Natal kita yang pertama di hari ini. Ada 3 H. Yang pertama, head, kepala, mewakili pengetahuan, akal budi. Bapak Ibu, Tuhan ingin dalam beriman kita juga benar berdasarkan akal budi. Bukan asal percaya, tapi mengerti kebenaran firman itu. Seperti para gembala ketika mendengar kabar dari malaikat, mereka bergegas ke Betlehem untuk membuktikan semua perkataan yang malaikat sampaikan itu, membuktikan berita kebenaran firman Tuhan itu. Dan ketika mereka telah dapat membuktikannya, maka akal budi mereka makin dipenuhkan dengan kebenaran. Bapak Ibu, kita harus melengkapi akal budi kita dengan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Tadi, kemuliaan dan damai sejahtera. Kita mesti men-setting akal budi kita untuk berpikir mulia dan mendatangkan kedamaian. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, heart. Yang kedua, heart. Heart bicara tentang hati. Dalam kita beriman kepada Tuhan, kita juga harus dengan segenap hati. Artinya tidak meragukan Tuhan sama sekali. Walaupun belum melihat bukti, seperti Maria menyimpan semua perkara tentang Tuhan dalam hatinya. Tentang perkataan yang disampaikan, disaksikan oleh para gembala, disimpan dalam hatinya. Yang saya yakin Maria juga sudah tahu sebetulnya siapa yang dilahirkannya. Mari isi hati kita juga dengan firman Tuhan. Firman yang mana? Sekali lagi, kemuliaan dan kedamaian. Isi hatimu dengan perkara-perkara yang mulia dari Tuhan dan mendatangkan kedamaian bagi sesama. Yang ketiga, yang terakhir, kalau pikiran akal budi kita penuh dengan firman Tuhan dan hati kita juga melimpah dengan firman Tuhan, firman kemuliaan dan damai sejahtera, maka hal yang ketiga akan terjadi. Hand, maksudnya apa? Akan muncul karya-karya ilahi melalui tangan kita, melalui apa yang kita lakukan, melalui tingkah laku perbuatan kita. Ada buahnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti para gembala di ayat 20. Mereka setelah menyaksikan semua, bertemu Yesus, mereka pulang dengan sukacita, sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala ini pulang sebagai pribadi-pribadi yang lain. Bapak Ibu, gembala pada zaman itu adalah profesi yang paling rendah, golongan masyarakat paling rendah. Yang saya maksud adalah gembala upahan ya, yang ditugaskan menjaga domba-domba tuannya.
Mereka ini gembala upahan yang hidupnya tidak menentu. Setelah peristiwa pertemuan dengan Yesus, hidup mereka diubahkan. Mereka pulang sebagai pribadi yang lain, penuh sukacita. Hidupnya memuji dan memuliakan Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka telah bertemu Yesus, Raja Damai. Biarlah di hari pertama seri renungan Natal ini, saya rindu setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Apapun ketakutanmu, Tuhan berfirman, jangan takut. Hiduplah bagi kemuliaan namanya, dan akan ada damai sejahtera atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali anugerah terbesar Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan menjadi manusia untuk memberikan pengharapan bagi setiap kami, keselamatan dan hidup dalam damai sejahtera Allah. Engkau yang telah memperdamaikan diri kami dengan-Mu Tuhan, Engkau juga menolong kami hidup dalam kedamaian dengan sesama. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Ialah eksposisi kisah tentang berita Natal dari malaikat kepada gembala ini menjadi berkat bagi setiap kami untuk hidup dalam damai sejahtera Allah dengan sesama dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau jadi berkat bagi keluarga, untuk kami saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengunjungi dan menguatkan, dan berkati semua anggota keluarga dalam kesehatan, dalam rahmat Tuhan, dalam kelimpahan berkat. Tidak ada yang berkekurangan. Sukacita Natal dan menyambut tahun baru memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat bersukacita. Tuhan memberkati. Shalom.